mungkin sudah tidak terdengar asing lagi di tanah kita tentang korupsi. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus tentang korupsi, dan dampaknya tentu saja sangat terasa bagi kita, yaitu miskin semakin miskin dan yang menderita semakin menderita. Semua itu dikarenakan mereka yang akan rakus dengan berdasarkan laporan terbaru dari Transparency International, yaitu Indeks Persepsi Korupsi, yang menyatakan bahwasanya Indonesia termasuk 99 negara terkorupsi dunia. Walaupun kita termasuk ke dalam 99 negara dari 180 negara, akan tetapi kita belum memasuki 50 negara yang terbebas dari korupsi. Maka dari itu, ayolah wahai pejabat-pejabat ataupun pemerintahan yang selalu menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, hilangkan itu semua, karena dampaknya begitu besar kepada kita. Ayo pikirkan kepada kita, generasi bangsa. Jika kalian tidak memikirkan kita, maka pikirlah kepada anak-anakmu yang akan meneruskan kamu. Jika kamu terus-terusan begitu, maka akan jadi apa Indonesia ini? Di sini saya akan menampilkan peringkat korupsi terbesar di Indonesia. Dan dapat kita lihat bahwasanya peringkat pertama yaitu masih dipegang oleh PT Pertamina, yang mana jumlahnya hampir 998 triliun. Bukankah itu nominal yang sungguh-sungguh besar bagi kita? Dan jika kita dikelola dengan benar, maka Indonesia akan sangat maju. Akan tetapi pihak-pihak dari PT Pertamina, di mana hati nuraninya sehingga dia berani korupsi sebesar itu? Dan dampaknya tentu saja bagi kita semua. Korupsi ialah penyalahgunaan jabatan ataupun kekuasaan untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang mana dia hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dan di sini bentuk-bentuk korupsi yaitu ada 4. Yang pertama ialah suap, dan yang kedua ialah pencurian, yang ketiga ialah penggelapan, dan yang terakhir ialah korupsi. Suap di sini yang berarti memberikan uang terhadap pejabat agar dirinya mendapatkan perlakuan khusus darinya. Dan pencurian ialah pengambilan dana atau aset negara untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan negara. Dan penggelapan ialah penggunaan aset negara, yang mana tentu saja untuk kepentingan pribadi dan tanpa izin negara sama sekali. Dan yang terakhir yaitu kolusi. Yang dimaksud kolusi ini yaitu kerjasama antar pihak ataupun dari pejabat lain agar menutupi kasusnya itu sendiri. Semoga saja kepada pejabat-pejabat ataupun bapak-bapak pemerintah yang masih ingin melakukan korupsi, sadar Pak, yang merasakan bukan kita, yang merasakan bukan hanya saya ataupun orang lain dari Bapak. Pikirkanlah anak-anakmu Pak, karena anak-anakmu juga penerus bangsa yang akan merasakan kepahitan ataupun dampak yang Bapak lakukan sekarang ini.